Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa Siang, suara Bapak. saya dapat didengar? Terdengar, Bapak. Nggih. Matur nuwun nggih atas waktunya, sudah menyempatkan diri untuk hadir lewat Zoom meeting hari ini. Mohon maaf jika mungkin nanti informasi yang saya berikan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Bapak Ibu semua. Semoga saja hari ini di bulan Ramadan ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Terkait informasi yang saya berikan, yang kemarin disampaikan oleh Pak Wawan. Nya sik Zoom ki rek. Ono wis tak omongin sih nggo jenengan kabeh terus. Terdengar kata-kata saya, Bapak Ibu? Terdengar, Bapak. Oh, nggih, matur nuwun. Jadi kemarin informasi pertama itu yaitu setelah di-share-nya beberapa informasi dari BKN IG yang kalau salah itu terkait progres penetapan NIP di KK, itu Pak Wawan langsung nge-share yang dari doku digital sama SAPK. Terus langsung disampaikan di situ untuk perwakilan salah satu untuk sana yang dituakan seperti itu. Saya langsung menjawab, bukan berarti saya dituakan atau bagaimana nggih, cuma progres penetapan NIP 3K tersebut, Pak Simpang Siur. Beliau mengatakan kesini saja Mas, sekiranya bisa nanti disampaikan secara lisan, karena apabila lewat telepon atau lewat bahasa chat itu susah, kesini saja. Maka saya kemarin kan izin kepada teman-teman semua untuk mengajak ke BKD. Bukan berarti saya dituakan atau sebagainya, Bapak Ibu. Saya cuma daripada nanti terlalu berlama-lama informasinya, saya langsung ke sana. Cuman itu. Sampai di sana dijelaskan bahwa Pak Wawan dan Pak Hendi itu bingung juga terkait dengan berita yang di-share oleh teman-teman sekalian yang berbentuk Excel itu, yang dari IG BKN, itu BKD tidak pernah tahu. Intinya seperti itu. BKD juga tidak tahu apakah itu valid atau tidaknya, tidak tahu. Jadi BKD itu tahu progres penetapan NIP 3K itu lewat dua aplikasi, yaitu lewat Doku Digital dan SAPK. Doku Digital itu adalah penyimpanan file berkas-berkas yang di-upload oleh Bapak Ibu semua. SAPK itu bentuknya pengisian yang nanti diberikan signatur digital, tanda tangan dari Kepala BKN untuk mengeluarkan pertek. Pertek itu fungsinya nanti sebagai acuan untuk mengeluarkan NIP 3K dari BKD. Intinya seperti itu. Nah, apakah itu valid atau tidak? Saya kemarin juga sempat japri dengan beberapa teman, memang itu dari IG resmi. Jadi analisa saya, ini analisa saya ya, itu yang dari IG BKN itu tidak salah. Tapi itu tahapan belum final. Tadi saya juga sempat bicara lagi sama Pak Wawan, ini resmi loh Pak. Oh iya, berarti itu resmi tapi bukan tahapan final. Karena di BKN itu sendiri tahapannya banyak. Dari ini seperti itu. Nah, finalnya nanti di Doku Digital dan SAPK. Jika sudah sampai pada SAPK, maka itu sudah bisa dikatakan 100% final, selesai, tinggal mengeluarkan NIP 3K. Intinya seperti itu. Jadi apakah data yang dari Bapak Ibu share itu semua salah? Enggak salah, betul. Cuma itu belum final. Intinya seperti itu, belum final. Jadi finalnya yang betul itu adalah yang dari BKD. Apakah datanya berarti berbeda antara BKN dengan BKD? Enggak berbeda. Enggak berbeda sama sekali, enggak berbeda. Cuma yang di-share yang file Excel itu tahapan yang belum final, yang dari
Pak Wawan dan Pak Hendy itu yang sudah final sejumlah 200 sekian ya gitu ya. Jadi di Doku Digital sama SAPK, finalnya di SAPK. Doku Digital nanti masuk ke SAPK, SAPK dapat tanda tangan digital, setelah itu baru diberikan ke BKD, nanti baru diproses oleh BKD. Prosesnya belum selesai. Diproses di BKD nanti dicek lagi, prakteknya sudah keluarkan, masuk ke nota ke Bupati, baru setelah selesai semua, baru NIP 3K keluar. Seperti itu. Terkait dengan informasi NIP 3K tadi. Nah, berarti yang jumlahnya 200 itu apakah sudah bisa dikeluarkan? Sudah bisa dicetak NIP 3K-nya? Sudah. Sudah bisa. Pimpinan pun mengatakan 200 itu ya dicetak saja, tapi ini ya, kebijakan dari Pak Wawan mengatakan juga, saya rasa juga tepat juga, kalau yang 200 itu dicetak akan menjadikan keiri hatian yang lain. Karena yang tahap 1 itu kan 600. Kok yang dicetak cuma 200 gitu. Jadi menunggu sampai selesai. Saat ini BKD cuma menunggu selesainya Doku Digital dan SAPK yang dari BKN. Itu selesai, insya Allah langsung dicetak. Kapan selesainya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Nah, kenapa kendalanya kok seperti itu? Kemarin dari BKD mengatakan SDM di BKN memang kurang. Artinya jumlahnya sedikit, orangnya juga sudah berumur. Seperti itulah. Dari BKD kemarin menyarankan kepada BKN, Pak Mbok ya, buat surat untuk minta tolong kepada daerah untuk mengirimkan tenaga-tenaga untuk membantu proses ini. Hanya bilang, loh itu nggak ada suratnya Pak Mas. Dan juga nanti kan ada anggarannya didapatkan dari mana? Itu yang saya ketahui. Jadi saya sampaikan di sini, apa yang akan saya sampaikan di sini adalah apa yang kemarin disampaikan Pak Wawan dan Pak Hendy kepada saya. Jadi itu kan tadi di grup Telegram ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Pak Irfan, itu kurang tepat ya. Jadi saya tidak punya otoritas, Anda tidak punya kewenangan untuk menjawab. Tapi sekiranya itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kemarin disampaikan oleh Pak Hendy dan Pak Wawan, saya akan usahakan jawab. Terus tadi Pak Wawan barusan juga japri saya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mengambang, itu nanti bisa dibawa ke BKM, SDMA, ke BKD itu tadi. Membawa 2 atau 3 orang laksana, BKD itu terbuka. Intinya silahkan datang ke BKD untuk tanya, koordinasi, konfirmasi terkait hal-hal P3K. Itu yang pertama. Terus, kapan jadinya P3K ini SK-nya akan dikeluarkan? Estimasi kasarnya Juli. Estimasi kasarnya Juli. Juli itu harus sudah, itu pimpinan, Ibu juga sudah menyampaikan, Ibu Fadia malah menyampaikan seperti ini. Kalau bisa Maret sudah dibagikan semua. Maret itu sudah final dibagikan semua. Tapi kenyataannya BKN-nya belum selesai. BKD-nya tidak bisa apa-apa. Apakah BKD tidak sering koordinasi dengan BKN? Sering, bilangnya Pak Hendy sama Pak Wawan. Sering nelpon ke sana juga, Pak ini gimana Kabupaten Pekalongan? Aduh belum Mas. Pak ini gimana Kabupaten Pekalongan? Aduh belum Mas. Sampai Pak Hendy bilang mungkin saya dikira wong buji ya nih, rawo untuk kepentingan bersama. Sampai bilang seperti itu. Intinya BKD sudah berusaha maksimal menanyakan ke BKN kapan selesainya, ternyata belum selesai juga. Ibu Fadia sudah menyatakan kalau bisa Maret, ternyata juga sampai hari ini belum. Nah, estimasi kasarnya itu Juli itu harus bagaimana caranya, pokoknya ini terus di-push terus, ya push terus biar BKN itu tetap sesegera mungkin menerbitkan SKP 3K. Itu yang pertama. Nanti sambil ini bukan koordinasi antara dinas dan bawahnya atau gimana Bapak Ibu ya, ini sama-sama teman ya, kita sama-sama sharing, jika nanti ada usulan, jika nanti ada saran, bisa kita saling sharing biar mendapatkan hal yang terbaik. Yang kedua yaitu terkait rapel, ini perlu juga saya sampaikan. Tidak, Bapak Ibu semua, saya juga mengharapkan memang ada rapel ya, tetapi ternyata tidak ada rapel.
seperti dulu yang pernah disampaikan oleh Bu Galeh kalau nggak salah ya, atau Bu Gamara itu ya, bahwa tidak ada rapel karena berdasarkan SPMT, betul berdasarkan SPMT. Jadi TMT kita di tahap 1 itu 1 Maret. TMT yang tahap 2 itu 1 April kemungkinannya. Nanti pembagiannya juga berbeda. SPMT-nya ya nanti kalau kita keluarnya di Juli ya nanti kita Juli. Tidak ada rapel. Saya sempat kritik seperti ini walaupun bukan kritik ya, semacam koordinasi dengan BKD karena itu kewenangan pusat. Loh yang nggak adil, artinya gini, daerah tertentu yang dulu pernah saya kirim di WA grup itu, daerah tertentu TMT-nya bulan ini, SPMT-nya bulan Maret misalkan, karena dia selesai lebih dulu dan jumlahnya lebih sedikit, atau misalkan yang mengerjakannya lebih cepat. Itu berarti dia mulai mendapatkan gaji bulan Maret. Lah kita, karena jumlahnya banyak juga dan berbagai hal variabel-variabel tertentu sehingga bisa diberikannya bulan Juli dan SPMT-nya bulan Juli, maka kita mendapatkan gajinya bulan Juli. Saya rasa itu tidak adil, tapi BKD tidak bisa menjawab, itu kewenangan pusat. Harapan saya memang kalau bisa mengusulkan ke pusat itu, kalau memang mau seperti itu, ya diterbitkannya bersamaan. Kalau mau April semua, jadi tidak ada yang namanya perbedaan nanti. Tapi itu kembali lagi BKD tidak bisa menjawab. Jadi cuma mengatakan ya itu memang kewenangannya pusat seperti itu. Jadi tidak ada rapel. SPMT-nya kita Juli misalkan, ya udah kita dapat gajinya Juli. Tapi TMT-nya kemungkinan besar yang disampaikan oleh Pak Hendi yang tahap 1 adalah TMT-nya 1 Maret. Bukan Februari kemarin ini disampaikan. Yang tahap 2 1 April. Jadi nanti ini juga penyerahan SK-nya pun tidak bersamaan. Tahap 1 dulu, tahap 2 kemudian. Kasih dulu, Ibu. SPMT ini bulan Juli, Kemungkinannya Juli. Itu estimasi kasarnya Juli harus sudah selesai. Dari pimpinan bilang seperti itu, baik pimpinan BKD mungkin sama Ibu. Karena ini sudah terlalu lama. Karena Januari itu sudah selesai semua. BKD itu sudah menyelesaikan Januari, walaupun banyak kendala. Kemarin disampaikan. Ada DRH-nya yang kebalik-kebalik pas mengupload, ada nama yang tidak sesuai dengan akte. Banyaklah, itu direvisi satu persatu. Dan selesai. Masuk ke atas, ke BKN, di BKN nanti dicek ulang. Tadi kemarin yang disampaikan Pak Indi itu 1 orang atau berapa orang itu menangani kabupaten ini kabupaten ini, jadi dipisah-pisah. Gitu. Nah, selesai itu masuk ke doku digital. Selesai doku digital baru ke SAPK. Setelah itu nanti diberikan ke daerah. Daerah cek lagi. Kemarin bilang cek lagi. Karena kenapa? Apabila ada kesalahan lagi, walaupun kemarin cek lagi, tetap dicek lagi. Apabila ada kesalahan dan sudah terbit SK, itu mengubahnya sangat susah. Maka benar-benar harus diteliti. Jika sudah selesai semua, nota dinas kabupaten sudah selesai, baru diterbitkan SK tersebut. Terkait penganggaran dan lain sebagainya, kemarin disampaikan oleh BKD, lebih tepatnya apabila koordinasinya dengan BP, Badan Keuangan di daerah itu. Minumnya pakai itu, Mas. Bapak Ibu, jadi mungkin informasi ini sedikit. Tapi saya kemarin memang sampaikan kepada Pak Hendi dan Pak Wawan, ya nanti saya sampaikan kepada teman-teman karena ini amanat jaringan. Dari Pak Wawan sama Pak Hendi memang jangan pakai chat ya Mas ya. Kalau bisa ketemu langsung, kalau enggak lewat Zoom. Saya lewat langsung itu kenapa? Karena saya tidak terbiasa pakai Zoom. Satu, saya lebih nervous pakai Zoom daripada ketemu langsung. Jadi saya memang kemarin langsung aja, tapi saya memahami bahwa mungkin ada beberapa teman-teman yang jauh juga. Jarang ketemu sampai harus ke Wiradesa, saya rasa bulan puasa juga kasihan. Terus kemarin difasilitasi oleh Bu Anissa, terima kasih Bu Anissa juga. Bu Kali kemarin juga menawarkan gimana kalau pakai Zoom saya, enggak apa-apa gitu, tapi sudah di-handle oleh Bu Anissa, matur nuwun. Jadi ini untuk informasi terkait yang kemarin saya menghadap ke BKD adalah seperti itu, Bapak Ibu sekalian.
terkait apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan, ya monggo. Sekiranya tidak bisa dijawab, nanti kita bisa bareng-bareng ke BKD. Paling tidak 2-3 orang. Barusan ini Pak Egi bilang, ya Mas temennya perwakilan bisa ke saya, nanti kita bahas bersama. Oh ya, kemarin membahas tentang anggaran. Anggaran terkait, ini masih simpang siur memang. P3K itu kan yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani dan Pak Nadiem kan sebanyak-banyaknya itu nanti diambilkan dari APBN masuk ke DAU masuk ke APBD. Itu nggih. Tapi kenyataannya ternyata tidak. Saya pun belum paham ini. Maksudnya harus ke Badan Keuangan. Jadi DAU, anggap DAU kemarin yang tahun lalu itu sebelum ada lowongan P3K itu pada kisaran 25 miliar. Tahun ini ada anggaran untuk P3K. Nambah tapi sedikit, jadinya 27 kata Pak Wawan kemarin. Itu pasti memotong anggaran DAU yang lain. Harusnya itu 48. Nah itu dikatakan oleh Wawan itu merugikan daerah. Gitu. Dan banyak daerah-daerah lain menyampaikan seperti itu juga. Nah lebih tepatnya, kemarin disampaikan oleh Pak Wawan, coba koordinasi DPKAD, BPKAD dan keuangan daerah ya. Coba ke situ mawon Mas Irwan sama teman. Nah, saya kurang tahu juga BPKAD itu membuka semacam ruang untuk diskusi tidak seperti layaknya BKD. Kalau BKD itu setiap hari boleh ke sana untuk tanya koordinasi dan lain sebagainya. Monggo, silakan Pak Bapak. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, apakah daerah-daerah lain itu sudah menerbitkan SK-nya? Kata Pak Wawan, tidak semua. Ada yang non-guru. Yang non-guru itu sudah kemarin lalu di Kabupaten Pekalongan sudah diloloskan. Seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan itu semua terjadi sampai kok ada mundur? Ya itu tadi dijawab oleh Pak Edi, SDM di BKN itu memang sangat kurang. Mungkin itu dulu nggih, sambil jalan. Sekiranya ada yang mau menyampaikan pendapat atau saran atau pertanyaan, tapi kalau pertanyaan saya tidak jamin saya pasti bisa jawab nggih. Cuma nanti itu bisa ditampung, nanti bisa kita tanyakan langsung ke BKD. Monggo. Monggo berarti. Pripun Bu Anis? Iya Pak, pripun. Kalau misalkan itu pertanyaannya tidak bisa dijawab, berarti mungkin boleh nanti kita ke BKD. Boleh. BKD perwakilan mungkin bisa. Boleh, enggak apa-apa dibuka. Nggih, monggo. Karena daripada nanti kita mencari informasi yang enggak jelas, langsung ke BKD. Itu kemarin saran dari Pak Hendi sama Pak Wawan. BKD aja Mas, enggak apa-apa. Kita itu menerima. Silakan. Nah, terus tadi ada tambah sedikit ya. Apakah ada link khusus untuk melihat progresnya yang sudah masuk doku digital ataupun SAPK? Enggak ada. Cuman itu. Dan itu bisa diakses oleh BKD. Maka kemarin saya bilang kalau bisa nggih Pak nggih seminggu sekali atau berapa hari sekali di share di grup. Terus saya juga sampaikan kok jenengan kok tidak komen pada saat ada yang share yang dari BKN itu, yang Excel itu loh. Nah, ada alasan tertentu katanya Pak Wawan. Saya nggak mau menyampaikan sesuatu seolah-olah menjudge. Seolah-olah yang ngirim itu salah, itu nggak mau. Biarlah berjalan apa adanya. Tapi kok semakin sini, kok sudah sampai pada 85% seperti itu. Kalau nanti 100%, kok ternyata kok tidak keluar juga, nanti kan ada kesalahan, ada pemahaman yang berbeda. Maka kemarin Pak Wawan langsung nge-share itu bahwa data yang validnya itu, yang valid yang sudah finalnya itu yang dari BKN yang di-share ke BKD yang lewat doku digital dan SAPK.
tidak menyalahkan yang Excel. Tidak menyalahkan. Tadi saya juga sampaikan, yang Excel itu resmi loh Pak. Itu dari IG BKN. Oh, alhamdulillah kalau resmi. Tetapi yang disampaikan oleh BKN boleh menerbitkan NIP 3K jika sudah masuk doku digital dan SAPK. Dan data yang terakhir sampai itu adalah sekitar 200 sekian. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Monggo Bu Anissa tambahkan. Ya, monggo teman-teman. Bagaimana? Monggo, sekiranya ada, santai aja nggak usah terlalu. Ini kan sama teman-teman semua. Sekiranya ada yang mau disampaikan, nanti bisa kita tampung. Bareng mungkin ada Pak Ali juga. Pak Ali masuk nggak nih? Oke, monggo. Yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu. Ini Zoom saya hanya kurang 6 menit nih, karena kan tak rekam. Jadi 6 menit lagi tutup sendiri nih Zoom-nya. Monggo 6 menit dimanfaatkan yang mau bertanya atau diskusi. Sebenarnya bukan bertanya sih ya Pak ya. Sharing aja. Laras, diskusi mawon. Kalau misalnya bertanya, saya seolah punya kewenangan. Nggih, monggo. Nggih. Kayaknya nggak ada Pak. Mungkin kalau nggak ada ya sudah cukup mungkin. Cukup ya. Pripun? Mas Ali coba Mas Eja dimintai Mas De untuk apa namanya masukan dari situ kalimatnya, coba Mas De, ada masukan tidak Mas Ali? Iya monggo. Kemarin Pak Ali juga sudah nelpon saya. Sekarang sudah sampaikan bahwa, oh berarti seperti itu ya Pak Irfan? Iya, jadi yang Excel itu tidak salah, tapi itu bukan proses akhir. Intinya seperti itu. Karena ada tahapan-tahapan verifikasi di BKN. Tahapan ini selesai, masuk ke tahap ini. Masuk ke tahap ini. Jadi memang agak lama. Cuma memang, kemarin saya pastikan sekali, harus tahun ini loh Pak, saya bilang gitu. Kalau bisa secepatnya, saya bilang sama Pak Wawan, insya Allah sama-sama berusaha. Karena sekarang kita masih menunggu. Kita cuma masih menunggu. Gitu. Kalau BKN selesai, itu nanti dikerjakan oleh BKD lah. Kalau dikerjakan oleh BKD itu paling tidak membutuhkan waktu berapa hari lah, 7 atau 5 harian. Itu ngecek ulang lagi. Nah, juga kemarin ada permasalahan yang menjadikan proses ini berhenti, yaitu ketetapan BKN yang muncul agar yang bisa diangkat adalah, yang bisa dikeluarkan NIP 3K-nya adalah yang 3 tahun sesuai yang didaftar. Misalkan guru, berarti dia 3 tahun selama itu menjadi guru. Itu jadi masalah cukup lama. 10 hari kurang lebih. Karena Dirjen GTK tidak mensyaratkan itu. Intinya S1 sudah selesai, tapi BKN nggak mau. Ya, ini dulu pernah saya bahas dengan Pak Eko dulu. Ini nanti kedepannya apa tidak bermasalah Pak Eko? Nah, kita lihat nanti saja. Karena BKN kadang-kala punya alasan tersendiri. Betul, BKN punya alasan tersendiri bahwa tidak boleh 3 tahun harus menjadi guru baru bisa diangkat. Tapi kan kenyataannya tidak. Maka pagi-pagi kemarin PGRI nelpon saya, Pak, yang tidak sesuai ijazahnya berapa sih Kabupaten Pekalongan? Waduh, saya nggak punya datanya Pak. Tapi Dirjen GTK mengatakan bahwa tidak jadi masalah itu. Nah ya, ini masih dibahas di Komisi 10. Masuk ke Komisi 10, PGRI juga masuk ke sana. Alhamdulillah direvisi oleh BKN. Intinya semua yang sudah lolos akan harus diterbitkan NIP 3K. Nah, waktu itu 10 hari paling tidak. Jadi proses pemberkasan itu terhenti 10 hari. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan atau kita koordinasikan bersama? 2 menit lagi ya Pak ya. Berapa? 2 menit lagi. Oke. Nah, terakhir nih, nanti bisa lewat grup ya. Mohon maaf, mungkin informasi ini menjadikan tidak nyaman. Saya paham, karena saya pun sudah menunggu lama, apalagi ini menjelang lebaran. Pak Wawan, Pak Edi juga sudah menyampaikan, mohon maaf, tapi memang kami, inilah kenyataannya. Sampai Bu Fadia sama Pak Wiryo, Pak Wiryo di BKD ya, kok nggak selesai-selesai. Kenyataannya seperti ini. Kenyataannya seperti ini, bagaimana lagi. Terus terakhir,
Ini rekomendasi atau disarankan oleh berbagai pihak. Dari Pak Eko, Pak Hendi, Pak Wawan menyampaikan, kalau bisa disarankan, kalau ini enggak apa-apa, dibentuk organisasi khusus untuk P3K. Karena kita tidak tahu semua, P3K ini baru. Di awal saja banyak masalah. Kita tidak tahu ke depannya. Diharapkannya tidak ada masalah apapun memang. Tapi kita tidak tahu. Nah, dibentuk organisasi khusus, walaupun memang bisa langsung menghidup PGRI. Bisa. Itu bisa nanti dikoordinasikan dengan PGRI. Itu dibentuk agar nanti apabila ada permasalahan, kita bisa langsung naik. Misalkan ke Dewan, atau misalkan ke PGRI, atau ke pejabat-pejabat terkait. Karena ini baru. Ini baru. Tentang kenaikan pangkatnya belum tahu semua. Masih membayang-bayang semua. Nah, semoga saja ke depan tidak ada permasalahan yang cukup berarti ya. Tapi bagaimanapun juga disarankan oleh beberapa teman-teman di PKD itu, sebetulnya teman-teman itu yang potensial. Kita punya Pak Ali, kita punya Pak Afrudin, kita punya Bu Anissa, Bu Galih, dan banyaklah teman-teman yang memang potensial untuk sama-sama untuk biar menyelesaikan berbagai masalah yang ada di organisasi di P3K ini. Saya rasa kalau misalkan sudah terbentuk, menurut saya lebih kuat. Jadi itu saran dari Pak Hendi dan Pak Wawan. Monggo teman-teman semua bisa bareng-bareng bagaimana lah seperti itu. Saya mohon maaf sekali, karena harus lewat Zoom. Mungkin ada yang berpikir, kok cuma seperti itu toh gitu. Tapi saya diamanati oleh Pak Wawan dan Pak Hendi, disampaikan lewat lisan langsung, baik Zoom maupun ketemu langsung. Silahkan, jangan chat. Gitu. Nanti akan menjadikan permasalahan baru karena pentafsiran itu berbeda-beda. Jadi saya pribadi memohon maaf karena membuat kisruh. Kemarin di grup, diribut semua, saya mohon maaf karena kesalahan saya pribadi. Dan terima kasih